amal yang paling utama supaya amalnya itu ada leverage-nya. Ya, amalnya itu ada daya ungkitnya. Ya, pengen amalnya tuh yang paling bagus, yang paling utama, paling tinggi. Dari Abu Dzar Jundub bin Jundah radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pada Nabi, "Ya Nabi, amal apa yang paling utama?" Ya. Nah, ini budayanya para sahabat nih. Mereka selalu nanya amal. Beliau menjawab, iman kepada Allah. Ternyata ya, amal itu, iman itu termasuk bagian dari amal. Iman kepada Allah itu bagian dari amal. Jadi kalau seandainya kita nih misalnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu amal soleh atau zikir doang? Itu amal soleh. Selama ini kita berpikir bahwa itu cuma sekedar, ya kan, cuma nambah keimanan gitu. Padahal menambah keimanan juga bagian dari amal soleh. Iman kepada Allah ini amal soleh. Dan berjuang di jalannya, ya. Berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, jadi coba tanyakan pada diri sendiri, saya mau beriman. Insya Allah kita beriman kepada Allah Subhanahu. Setelah itu tanyakan, saya mau nggak berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah ini bukan berarti ya pergi ke ke tengah mall pakai bom bunuh diri gitu ya. Ya. Atau pergi ke tengah-tengah orang ya di Bali begitu ngebom. Nah, itu matinya mati sangit itu. Ya, bukan mati syahid, mati sangit. Tapi kita doakan mudah-mudahan ya setiap orang kita ini. Cuma kalau lihat amalnya nggak mungkin, Nabi itu nggak mungkin begitu. Ya. Jadi berjuang di jalan Allah nih, pas baca begini, wah jihad gitu ya. Jihad. Wah, kalau lagi semangatnya jihad, terus kemudian ada seruan jihad. Jihadnya jihad ngebom, bom bunuh diri. Kemudian berkacanya pada apa yang ada terjadi di Palestina misalnya. Ya, bukan. Maksudnya berjuang di jalan Allah ini adalah ya menegakkan nilai-nilai Allah dan Rasulnya di tempat kita berada tanpa merugikan orang lain. Ya, itu berjuang jalan Allah. Itu amal paling utama. Ya, jadi kita sekarang gitu ya. Ya kayak gini emas gitu ya, emas ada nggak dalilnya? Oh ada gitu kan. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wal dirham. Tidak ada bermanfaat di akhir zaman ya, di akhir nanti kecuali emas gitu ya dan perak. Oh ada dalilnya. Terus kemudian kita gitu ya, saya mau gitu jualan emas dengan niat hadis Nabi itu berjuang di jalan Allah. Ya, itu berjuang di jalan Allah. Terus kita baca gitu ya, dalam Al-Qur'an disebutkan gitu ya. Ya, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, ya kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu dan orang-orang yang muslimah untuk tutupkan jilbabnya, ya. Tutupkan auratnya sampai ke ya menutupi seluruh tubuhnya. Nah, terus kemudian saya mau jualan jilbab gitu. Ya, jualan jilbab gitu ya. Di TikTok live 25 jam sehari. Wah, itu. Ya. Ya, no. TikTok loh. Kok berjihad di TikTok? Lah itu jihad itu. Ya. Kenapa? Dalam hatinya dia, ya Allah, seandainya ada satu orang ya Allah yang gunakan jilbab karena aku, ya, dan itu karena ada perintah Allah dalam Al-Qur'an, maka aku minta dicatat sebagai amal soleh di sisi Engkau. Itu jihad itu. Terus orang-orang ngeledek lo jihad di TikTok lo katanya. Enggak, itu jihad juga. Berjihad karena ada ayatnya. Sepanjang ada ayatnya, sepanjang ada ayat Al-Qur'an, sepanjang ada hadis, sandarkan ke sana supaya dapat nih hadis ini. Ya, apalagi misalnya seperti Pak Torik membela saya kalau udah kayak gini udah langsung terharu.
Kebayang ya, Bapak Ibu semua coba bayangin ya, ada saudara-saudara kita dari Sri Lanka ya Pak ya, Rohingya, di tempatnya nggak diterima, pergi ke India nggak diterima, pergi ke Indonesia nggak punya KTP Indonesia gitu, terus kemudian terombang-ambing di tengah lautan gitu, ya, diterombang-ambing di tengah lautan, ya, aduh, saya kalau begini langsung ya terharu. Gimana gitu. Terus kemudian kita tuh nggak bisa nyelamatin gitu karena ya kurangnya apa namanya tuh ya badan hukum ya kan untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita narik mereka nanti kita ditangkap polisi. Maka Pak Torik ini mujahid di jalan Allah. Ya, mujahid di jalan Allah, nyelamatin mereka-mereka yang berada di situ dengan badan dunia PBB. Lah PBB kan kafir Ustadz. Lah ya bukan, jangan begitu dong. Ya, ya, pandangan kita melihat itu, melihat amal soleh. Makanya di sini amal kebaikan yang bersandar kepada dalil. Ya, barang siapa yang menyelamatkan hidup satu manusia, maka dia sama dengan artinya menyelamatkan seluruh manusia. Gimana tuh? Pak Torik udah berapa banyak yang diselamatin? Makanya saya senang Pak Torik, alhamdulillah. Hadir di sini jadi contoh mujahid fisabilillah. Ya, selama ini kita pikir mujahid fisabilillah itu yang ya enggak. Ini jangan-jangan setiap kita ini adalah mujahid fisabilillah. Ya, setuju nggak? Minimal banget keluar dari rumah, ya, mencari nafkah. Nih pada punya niat nggak nih mencari nafkah itu jadi mujahid? Ya, jangan-jangan gajian tanggal berapa ya? Ya. Cuma kepikirannya cuma sependek lem batu. Harusnya niat itu sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, izinkan aku berjuang di jalan Allah. Ya. Ngapain Bi? Cari duit. Lah cari duit aja si Abi ini lebay. Enggak lebay, sesuai kajian Ikrom. Wah, ya, ada dalil. Sepanjang ada dalil, gitu ya, maka siapa orang hitung fisabilillah sampai dia kembali. Tuh, nih maka ini ngelihatnya mujahid fisabilillah. Masya Allah, alhamdulillah. Cuma kalau punya niatnya, kalau niatnya begitu. Cuma kan selama ini niatnya udah begitu belum? Halo, udah begitu belum niatnya? Nah besok-besok pagi ngomong ya, Mama doakan aku. Ya pakai tuh apa namanya tuh, slayer ya kan, magnet rezeki ya. Ya bawa bambu runcing ya kan, merah putih, berjuang di jalan Allah. Ngapain Bi? Emang ada musuhnya? Musuhnya adalah debt collector. Ya. Itu kreditan itu harus kita lunasi. Allahu Akbar. Gitu. Itu baru berjuang. Ya. Rumah dibayar ya kan. Tuh anak itu ganti sendalnya. Itu insya Allah. Ya. Sebenarnya banyak nih apa namanya. Ada di sini nanti kita lanjut ya. Jadi apa namanya. Ini baru satu hadis aja, berjuang di jalan Allah ini bagian dari amal saleh. Sepanjang ada dalilnya, ya ada supaya nggak apa lompat. 1 dinar, 1 dirham yang engkau berikan kepada keluargamu, ya, kepada istri, kepada anak, gitu ya, jauh lebih baik yang ya dibandingkan diberikan kepada ya fakir miskin, anak yatim. Selama ini kan kita mikir ya, kita ngasih anak yatim itu lebih mulia daripada ngasih istri kan. Sehingga akhirnya ketika istri minta, Bang, ya, uang belanja kurang nih Bang. Terus kita nggak merasa bahwa gitu kan, ya siap, wah, ya, kasih sama istri. Ini kan kita kalau dimotivasi untuk kasih anak yatim seneng kan kita. Wah berjuang di jalan Allah. Nah, ya. Pas ke istri gitu kan, lu minta mulu. Kemarin memang udah habis apa? Nah, jadi tidak mengeluhnya seorang suami atas permintaan istrinya adalah jihad juga di jalan Allah. Ya, kasih. Ya, siap. Allahu Akbar. Wah ini berjuangnya begitu kita.
Jadi nggak kejauhan gitu. Kita tetap peduli sama saudara-saudara kita yang lagi berjuang. Tapi apa yang ada sekarang ini kita syukuri sebagai bagian dari ya jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian aku bertanya, memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama? Jadi memerdekakan budak itu bagian dari salah satu agenda visi Nabi sejak pertama kali ya agama ini ditetapkan. Beliau menjawab, memerdekakan budak ketika sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Jadi amal itu kita lihat yang paling berkualitas gitu ya, yang paling berkualitas. Aku bertanya, seandainya aku tidak mampu berbuat yang sedemikian, lalu bagaimana? Beliau menjawab, kamu membantu orang yang bekerja atau kamu menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia, itu pun juga amal soleh yang mulia. Ya, jadi kamu membantu orang yang bekerja. Ya, jadi di sini nih misalnya nih, di sini ada yang tugasnya jadi manajer, ada yang tugasnya jadi staff, ada yang tugasnya ngejaga ya di depan frontliner, satpam. Ya, apakah satpam tidak lebih utama daripada direktur? Bisa jadi malah satpamnya ya lebih mulia daripada direktur. Kenapa? Karena hadis ini. Ya, kamu membantu orang yang bekerja. Si direktur visinya cuma buat sukses di dunia. Si direktur supaya dia bisa beli mobil yang bagus, rumah yang mentereng gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini si bos, direkturnya. Tapi si satpamnya ini ya, dia saya bekerja di perusahaan. Ya, saya bekerja di perusahaan dengan tujuan apa? Hadis Nabi, bantu orang yang bekerja. Aku bantu bos aku. Ya. Mencetak mimpi-mimpinya. Kan selama ini kan gini ya. Kan ada tuh ya kalau Bapak Ibu ikuti pelatihan-pelatihan entrepreneurship gitu kan. Kamu mau membangun mimpimu atau membangun mimpi orang lain? Pernah dengar nggak tuh kalimat-kalimat kayak gitu tuh ya? Ya. Masa bangun mimpi orang lain terus? Ayo bangun mimpimu. Maksudnya tuh supaya jadi pengusaha kan gitu. Kalau dalam Islam mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, dua-duanya mulia. Dua-duanya mulia. Kenapa saya ada di sini? Karena saya membantu direktur saya, ya, dan saya ingin mendapatkan ya pahala dari Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi nggak tuh? Satpam yang kayak begitu tuh yang ya gajinya di sisi Allah lebih mulia daripada si direktur. Dan ini nggak mesti direkturnya Muslim. Kalau memang kerjanya memang di non-muslim, pernah nggak para sahabat Nabi kerjanya di non-muslim? Yahudi malah pernah. Abu Hurairah kerja nimba, ya di sumurnya orang Yahudi, dapat gaji. Nah, Abu Hurairah ini merasa bahwa apa yang dia dapat ini, gitu ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku bertanya lagi, dan menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia. Ya, apa hidup yang sia-sia itu? Tidur nggak sia-sia. Apa hidup yang sia-sia itu? Tidur nggak apa-apa, tidur tuh bagus malah ya tidur itu. Ya. Karena tidur itu paling aman Pak. Zaman sekarang tuh tidur paling aman. Mata kejaga, ya kan? Aman itu. Jadi tidur tuh bukan sia-sia. Kalau ditambahin begitu bisa jadi. Nggak kerja. Tindakan yang sia-sia saat ini adalah scrolling. Ya. Menyibukkan diri agar hidupmu tidak scrolling. Tuhan, kan kita sekarang ini kan kita disibukkan dengan artificial intelligence-nya YouTube, TikTok, Facebook, iya kan? Mereka cerdas. Ini orang kalau seandainya kepribadiannya kayak Pak Nasrullah ini pasti sukanya konten-konten yang begini nih. Gitu kan, akhirnya setiap buka itu, bagus, menarik nih. Cuma setengah menit kok, set. Sebenarnya begini ya? Begini apa begini sih? Tahu-tahu dilihat udah 2 jam. Sia-sia nggak tuh? Bagusan mana sama tidur? Tidur. Sibukkan diri dengan yang tidak sia-sia, itu juga amal soleh tuh, Masya Allah.
Tuh, selama ini kita melihat bahwa scrolling itu kita anggap remeh, padahal di sisi Allah, ya hati-hati. Itu ya mungkin kalau seandainya kerjaan Anda adalah digital marketing ya, kerjaannya digital marketing ya. Kalau kerjaannya kayak Pak Eldrin, ngepak, sending, scrolling, ya habis scrollingnya kan Pak. Ya kan? Tapi kalau Pak Eldrin, masya Allah ya. Kalau lagi nggak ngepak, beliau ngaji, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa contoh yang lain ya. Nah, jadi sibukkan diri agar tidak sia-sia. Dan alhamdulillah kita bersyukur ya. Kalau masuk kantor kita nggak sia-sia ya. Pas masuk kantor, alhamdulillah. Atau di sini masuk kantor kenapa? Karena wifi-nya gratis. Kenapa masuk kantor? Ya wifi-nya gratis. Kalau di rumah kagak ada wifi. Nah itu hati-hati. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan ini? Beliau menjawab, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah untuk dirimu. Jadi tidak berbuat kejahatan untuk manusia adalah sedekah. Ya. Kejahatan untuk manusia itu apa? Golongan kejahatan untuk manusia, nabrakin orang gitu ya sampai mati, itu jahat ya. Ya, satu ya, apalagi? Ya. Apa? Buka slot. Bandar slot. Merugikan orang lain ya. Ya. Jadi jangan berbuat jahat sama manusia. Dia jadi bandar narkoba, bandar judi, bandar ini ya. Oke, apalagi? Gosip masuk nggak nih? Gosip masuk nggak nih? Jangan berbuat jahat sama manusia. Ya. Gibah, ya, gibah atau nontonin gibah. Ini yang paling suka gibah yang belakang apa yang depan? Yang suka gibah nih, nggak ada ya. Ya. Kalau ibu-ibu kan gibahnya infotainment. Kalau bapak-bapak gibahnya politik. Yang semalam ngeliatin Mata Najwa kemarin, sampai habis tuh 1,5 jam. Saya juga nonton. Dengan niat untuk mengetahui ya, bukan untuk ya apa sih yang sebenarnya kok kayak gini apa namanya dunia kita sekarang. Nggak apa-apa nonton sesekali ya, untuk tahu. Tapi jangan buat jahat. Termasuk berbuat jahat untuk manusia adalah menggibahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.